Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Selamat hari Minggu, tanggal 14 Juni 2020. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, akan firman Tuhan. Mereka akan dipuaskan. Mari kita dengan rasa haus lapar menghampiri tahta kasih karunia daripada Tuhan. Kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami rindu, kami haus, lapar akan realita hadirat-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam ibadah kami ini. Ibadah yang mengandung janji adalah ibadah yang cara dengan berkenan kepada Tuhan. Kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu oleh anugerah-Mu, oleh darah anak domba Allah yang melayakkan kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami ini. Haleluya. Amin. Sungguh besar setiamu ya Tuhan. Kau nyatakan bagi kami. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam
kekuatan-Mu. Ku percaya, tak akan ku takut, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya, kami percaya ya Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, kemuliaan yang Kau janjikan, Kau nyatakan ya Tuhan. Oh haleluya, terpujilah nama-Mu. Sungguh besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Oh ralaba sekete, iralabo relaba sandaralabo, sire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 rabo, sikatana papapapapapapapata, oh ralaba sekete rererere, sieralabo ralabo, siralaba ralaba ralaba ralabo. Lawat kami Tuhan, jamah kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu. Oh nyatakanlah ya Tuhan kemuliaan-Mu. Uralaba seketana ralabo, erederalabo, sikatana ralabo relaba ralabo, siralaba ralaba 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 ralaba, sikatana ralaba 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 ralaba, uralaba sanda katana bapa. Jamaah, lawat kami Bapa, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Orelaba ralaba 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 ralaba, siralaba ralaba 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 ralaba, iralaba ralaba 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 ralaba. Iralaba yanarala bose, sikata papa katana rala. Iralaba yaralabo, yaralaba ralaba ralaba ralaba, uralaba seketana ralaba ralaba. Kami percaya walaupun Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kami percaya kuasa kendali, kontrol ada di tangan Tuhan. Itu sebabnya kami tidak perlu takut, kami tidak perlu cemas, karena kami tahu semuanya ada di tangan Tuhan. Kendali ada di tangan Tuhan. Oh Tuhan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi ya Tuhan, kami percaya dasar keyakinan kami, ketetapan ada di tangan Tuhan, kendali ada di tangan Tuhan. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti
telah tiba waktumu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan Tuhan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhanlah yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Bapa di sorga, kami siapkan hati kami sekarang untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Taruhkan hati haus lapar akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Ketika benih firman ditabur jatuh di tanah yang baik, yaitu sikap hati yang lembut dan terbuka, maka benih firman itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Berbuah berlipat kali ganda, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Hidup kelimpahan Tuhan tawarkan bagi kami orang yang percaya. Terjadilah itu Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah yang memelihara hati pikiran kami untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Tema khotbah kita di Minggu 14 Juni 2020 adalah hidup adalah perjuangan. Hidup ini perjuangan, hidup ini pertandingan. Konsekuensi dari setiap perjuangan atau pertandingan ada dua. Menang atau kalah. Itu konsekuensi. Bagaimana supaya perjuangan hidup ini, pertandingan
pertandingan iman hidup ini, kita tampil sebagai pemenang. Tampil sebagai pemenang sampai di garis akhir. 1 Timotius 6 ayat 12 berkata begini, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kepada kita anak-anak Allah yang sudah ditebus, dipanggil keluar dari kegelapan, ditempatkan kita dalam satu kerajaan Allah. Sebagai warga kerajaan Allah, diwajibkan kita mempertahankan iman keselamatan kita sampai ke garis akhir. Untuk itu ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Bagian kita harus berjuang tetap mempertahankan hidup berkenan dan kudus di hadapan Allah. Yang pertama, perjuangan kita untuk hidup berkenan dan kudus di hadapan Allah. Bagaimana supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Ibrani 11 ayat 6 berkata demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan memberi upah, Tuhan memberikan apresiasi kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hidup dengan iman. Orang benar hidup oleh karena iman. Itu yang perlu kita perjuangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pahlawan-pahlawan iman berkenan kepada Tuhan karena pahlawan-pahlawan iman ini taat kepada Tuhan dan taat kepada firman-Nya. Henok berkenan di hadapan Tuhan karena dia taat kepada seluruh firman Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat 5, karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia, Henok, berkenan kepada Allah. Demikian juga Nuh. Nuh itu berkenan di hadapan Tuhan karena Nuh taat mutlak atas perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan kepada Nuh untuk membangun bahtera, dan Nuh taat melakukan, mengerjakannya. Di dalam Ibrani 11 ayat 7 dikatakan begini, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian juga Abraham. Abraham adalah pahlawan iman karena Abraham taat atas seluruh perintah dan firman Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat 8, karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Demikianlah para pahlawan-pahlawan iman. Mereka adalah orang-orang yang taat mutlak terhadap firman Tuhan. Kita juga harus berjuang untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan karena Tuhan berkata, kuduslah kamu karena aku kudus. Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa menghampiri, bersekutu dengan Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 14, firman Tuhan berkata demikian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu
sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bapak Ibu Saudara-saudari, perjuangan yang kedua dalam hidup kita ini, sampai kita ke garis akhir dijemput ke rumah Bapa, perjuangan untuk menunaikan tugas, tanggung jawab, dan pelayanan sampai ke garis akhir, finishing well. Pelayanan kita bukan hanya pelayanan di mimbar Bapak Ibu. Pelayanan kita, apapun profesi kita, itulah pelayanan kita. Kita menjadi terang, menjadi garam di profesi kita masing-masing. Sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai aparatur sipil negara, sebagai TNI, sebagai Polri, sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, apapun itu. Kita lakukan itu untuk Tuhan. Itulah pelayanan kita. Dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi pelayanan kita harus bertanggung jawab di profesi kita masing-masing. Kita melakukan semuanya itu, kita lakukan dengan segenap hati kita lakukan untuk Tuhan. Dari Tuhanlah kita nanti mendapat upahnya. Perjuangan yang ketiga yang harus kita kerjakan adalah perjuangan untuk memelihara stamina roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara sempurna semuanya. 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia Tuhan yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Jadi kita harus berjuang terus bagaimana supaya kesehatan rohani kita, kesehatan jiwa kita, dan kesehatan jasmani kita tetap terpelihara sempurna. Bagaimana caranya kita memelihara keadaan rohani kita supaya tetap menyala-nyala? Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bagaimana memelihara kesehatan jiwa kita supaya jangan sakit jiwa, supaya jangan tertekan jiwa kita, supaya jangan stres, depresi kita? Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Daud tidak mengizinkan jiwanya tertekan, tetapi dia perintahkan jiwanya, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Elu-elukanlah dia, bersorak-sorailah, bermazmurlah bagi dia, maka jiwanya penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Bagaimana caranya kita memelihara tubuh kita ini? Dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi tubuh kita ini adalah ibadah yang sejati kalau kita persembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Kristus Yesus, mari kita menghampiri tahta kasih karunia Allah. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita dalam perjuangan
pertandingan iman ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, sungguh kami merindukan ya Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami, dalam perjalanan rohani kami, dalam perjuangan pertandingan iman ini. Agar kami sampai ke garis akhir memperoleh mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, dan mahkota kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi anak-anak-Mu, bagi hamba-hamba-Mu yang setia sampai akhirnya. Pertolongan Roh Kudus yang memampukan kami dalam perjalanan rohani, dalam perjuangan hidup ini ya Bapa. Roh dan firman-Mu lah akan menyertai kami, memperlengkapi kami, sehingga kami tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Apapun pergumulan yang Tuhan izinkan kami hadapi pada saat ini, masalah penyakit, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah pelayanan, kami yakin percaya pertolongan Tuhan, pengurapan Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan memampukan kami dapat mengatasi semuanya itu. Dan kami yakin percaya pada akhirnya kami adalah sebagai pemenang. Terima kasih Bapa atas lawatan Tuhan melalui firman dan Roh-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.